Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Afiliatul Husna. Yuk kita simak videonya. KD yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.5 yang bunyinya mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator dari KD tersebut yang pertama bunyinya menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti langkah-langkah menanak nasi, langkah-langkah membuat KTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi kedua, tujuan teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Materi yang ketiga ini merupakan jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan prosedur yang terdiri atas banyak langkah, dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Contohnya seperti prosedur tentang terkena tilang. Kemudian yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Contohnya seperti prosedur menyalakan komputer. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Di dalam teks prosedur itu terdapat cara memainkan alat musik atau cara menggunakan alat musik. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Di dalam teks prosedur itu terdapat bahan, cara, dan langkah-langkah. Dan yang terakhir, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Seperti contohnya cara menari dan cara melakukan senam. Materi selanjutnya yaitu ciri teks prosedur. Dari segi isinya,
Teks prosedur mempunyai ciri yang pertama, panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan hingga batasan mengenai alat atau bahan atau kegiatan untuk melakukannya. Dan yang terakhir, isi kegiatan yang harus dilakukan secara mengurut. Kalau tidak urut, maka disebut tips, bukan teks prosedur. Selanjutnya, dilihat dari bahasa yang digunakan, teks prosedur memiliki ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Karena pada teks prosedur akan menginstruksikan pembaca untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam langkahnya. Misalnya, haluskan bahan, diamkan adonan. Selanjutnya yang kedua, terdapat kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Misalnya, aduk adonan dengan satu arah untuk hasil lebih mengembang. Sebaiknya aduk dengan sendok plastik. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara dengan akurat. Misalnya, 1/4 gram tepung, kemudian 5 buah rimpang kunyit, dan selama 15 menit atau di sisi bawah kue. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Selanjutnya, mari kita simak contoh teks prosedur berikut ini. Ini merupakan contoh teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Sekarang, mari kita cari kalimat perintah, kemudian kalimat yang menunjukkan ukuran, dan yang terakhir kalimat saran. Yang pertama, kita cari kalimat perintahnya terlebih dahulu. Menurut kalian, ada berapa kalimat perintah yang ada di teks prosedur ini? Tepat, ada 4 kalimat perintah. Yang pertama, kata ambil. Selanjutnya, kata tumbuk. Selanjutnya, kata tambahkan. Dan yang terakhir, kata rebus. Selanjutnya, kita cari kalimat yang menunjukkan ukuran. Mana sih kira-kira yang menunjukkan ukuran? Ya, yang pertama ada 5 potong, selanjutnya 4 cm, ada 10 butir biji, 600 cc air, dan yang terakhir 300 cc. Selanjutnya, kita cari kalimat saran. Menurut kalian, mana sih yang termasuk kalimat saran? Ya, kalimat saran di dalam teks prosedur ini yaitu minumlah selagi hangat. Selanjutnya, menurut kalian, teks prosedur ini merupakan teks prosedur jenis apa sih?
Ya, teks prosedur ini merupakan jenis teks prosedur untuk memandu cara membuat. Sekian penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.